Iya. Ketemuan yuk, berantem yuk. Ayo, ketemuan. Di mana lu? Orang mana lu? Orang mana? Saya yakin? Allah nyiptain itu Allah, goblok Tuhan, tolol lo. Iya, jangan, nggak apa-apa sebut saya tolol asal jangan sebut saya Islam. Yesus gunakan bahasa Arab kah? Ini lagi. Halo Sobat Terang. Pastikan selalu datang kembali kalau kami upload video terbaru. Soalnya di sini kami hanya menyuguhkan konten kebenaran sejati. Selalu bentengi imanmu dengan kebenaran yang berasal dari Allah yang sejati, jangan yang dari tempat gelap. Dan ingat, klik tombol like dan ketik amin di kolom komen. Let's go bersama-sama kita hajar kegelapan. Selamat siang Agatha, mau bertanya. Silakan. Mengapa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya di dunia, lalu mau merendahkan dirinya untuk dibunuh oleh manusia? Padahal Dia kan ke dunia Tuhan bukan mau menunjukkan kepada manusia, bukan. Dia menciptakan manusia karena dia ingin membagi kasihnya kepada manusia. Bukan untuk menunjukkan dia Tuhan. Ngapain? Sebelum dia nunjukkan dia Tuhan, dia memang Tuhan. Gak penting. Iya, karena dia mengasihi manusia, makanya diciptakannya manusia yang bisa membalas kasihnya itu. Karena babi nggak bisa membalas kasihnya Allah. Pohon beringin itu nggak bisa membalas kasihnya Allah. Hanya manusia yang diciptakan segambar dengannya yang bisa meresponi kasih dari manusia itu. Jadi manusia itu diciptakan karena apa? Karena dia ingin membagi kasihnya. Bukan mau show off. Hai, gua Tuhan. Nggak mau gitu, nggak penting bro. Karena sebelum ada manusia dia telah adalah Tuhan. Mbak, Iya. Bible tuh awal Bible mula dari bahasa Arab ke, Mbak? Bukan. Tapi Yesus keluar dari Yesus tinggal di Palestina. Iya, Mbak. Emangnya Yesus orang Arab? Iya. Bukankah? Oh Tuhan. Bang Saya Meta, mau coba belajar nih, tanya. Mbak. Sorry, Curiga Mbak. ini. Saya tanya. Abraham ini orang Arab, Bang. Iya, Kak? Kan, Bang. Bible itu bahasa Yunani, Bang. Oh. Jadi Yesus juga ketika dia hidup di antara manusia, bahasa yang saat itu dipakai adalah bahasa Yunani Koine. Itu. Jadi bukan bahasa Arab, Bang. Bang, saya tanya Bang. Bang Kopi Alpa. dulu host, kopi. Ya, terima kasih. Halo. Halo Pol. Pol Patroli Indonesia. Sesak tulang dua. Silakan Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Halo. Abang polisi Bang? Ya anjing. Wah. Anjing. Aduh. Bang, ini ajaran agamamu Bang. Ngeri-ngeri kali Bang. Berarti dia masuk komal anjing ya? Dia ngobrol sama anjing loh. Berarti yang tahu bahasa anjing itu dia. Oh ini dia mukanya. Astaga Tuhan. Masya Allah. Dari tadi datang kayak gitu loh. Kayak gitu semua tadi omongannya ya. Mau Parah ya. dikat nggak? Tidak ya, aku tidak ya, kata ya. Tidak nih. Ngeri ya. Nih, ini polisi ya? Coba, tadi dia bikin namanya Pol, patroli. Emang polisi dia? Ngeri. Ini yang tadi ngatain saya anjing tadi nih dia.
Itu istrinya. Ini dia ini. Ini Magneto ini Kak, Magneto. Udah biar aja nanti ke band. Biar aja ke band nanti. Oh, Masya Allah. warna rambutnya kok kayak warna rambut dogimu itu loh Bang Meta, yang agak-agak oranye itu. Corgi ya. Iya betul. Iya, gimana nih teman-teman? Angelina. Wih. Angelina Sondak. Ada Jolinya nggak nih? Wah, Joli beneran nih. Assalamualaikum. Wah, suaranya laki-laki. Aduh, mana tadi mbak ya? Mbaknya mana tadi? Mbaknya mana tadi? Ya saya ada di sini Bang. Apa Bang? Tadi kata kamu kan Yesus bisa ngidupin orang ya. Iya dong. Ya. Hmm. Itu hebat kata kamu. Bukan hebat lagi lah, nggak ada yang bisa kayak dia Bang. Terus dia lahir gitu. Tuhan lahir gitu ya. Itu kemanusiaannya. Kalau keilahiannya ya tidak. Hebatan Nabi Adam dong. Dia nggak punya orang tua. Dia lahir. Dia diciptain dari tanah dong. Gimana dong tuh? Apa hebatnya dari tanah? Apa hebatnya Hebatan manusia Nabi Adam dari dong. tanah? Loh. Hebatan Nabi Adam kalau dong. dengar ya Bang ya. Kalau Yesus itu dia itu Allah. Kalau Allah itu nggak diciptakan. Ini bahasa Nabi Adam dan Nabi Isa ya. Nggak usah sana-mana. Oke. Apa mujizat Nabi Adam Bang? Nabi Apa Isa mujizat? dilahirin, Nabi Adam nggak Iya punya kan orang tua. Adam dan Isa kan. Saya tanya apa mujizat Nabi Adam? Lebih hebat Nabi Adam lah. Iya apa mujizatnya? Satu. Lahir. Mujizatnya diciptain apa dari tanah. mujizat? Mujizat itu bukan mujizat dia Bang. Kok diciptain dari tanah mujizat? Gue ngerti loh. Lu arti mujizat ngerti nggak sih nih orang ya? Mujizatnya apa? Apa dia bisa apa? Dia tidak Ngerti. dilahirkan. Orang tuh cuman bolak-balikin fakta orang tuh. Iya dia kan diciptakan. Saya tanya mujizatnya dia apa sehingga dia dibilang hebat. Orang dia dibikin kok sama Tuhan Yesus kok hebat gimana sih? Tuhan Adam itu Yesus. yang ngebuatnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mereka tunduk pada Nabi Adam. Pertama manusia yang di malaikat, mereka semua tunduk ke Nabi Adam. Itu mukjizat dia pertama. Siapa yang tunduk sama si Adam? Anjing, Malaikat. kambing, singa. Apa mereka siapa? Semua para malaikat. Malaikat. Iya. Malaikat, semua para malaikat tunduk ke Nabi Adam. Atas dasar apa? Atas dasar apa itu Bang? Disuruh. Suruh sama? Lu disuruh mah bukan mujizat. Disuruh sama Allah. Kerjain. Disuruh sama Allah. Nah, tapi kalau Yesus ngajarin apa Isa, Yesus? Isa di Islam, Mujizat dia pencipta Yesus apa bukan? sih? Ya, Mukjizat Yesus apa sih? Mukjizat Yesus. Isa, saya tanya Isa di Islam itu pencipta atau bukan? Kamu bisa jawab nggak nih? Dia pencipta atau bukan di dalam keimanan Islam? Pencipta, bukan lah. Nah, bukan. Yakin? Allah nyiptain itu Allah, goblok Tuhan, tolol lo. Iya, jangan nggak apa-apa sebut saya tolol asal jangan sebut saya Islam. Ini wah lu dari RSJ sih fix lo, sumpah lo. Dari RSJ lo, sumpah nih. Gini gue nanya nih, lu terus yang nanya nih. Gue boleh nanya nggak nih? Boleh, kamu nggak bisa jawab tadi ya, nyerah ya. Kok nyerah? Lu yang nggak bisa jawab, Ya udah, Profesor. Tuhan mana? Loh, yang nyiptain bumi siapa? Goblok, Yesus. Emang ada Yesus. Allah?
Yang nyiptain itu siapa coba? Yang nyiptain itu siapa? Bang Meta, dia tadi udah ngejawab. Yang nyiptain bumi siapa? Tuhan Yesus. Kamu telah mengatakannya. Iya betul. Tuhan Yesus yang nyiptain. Coba. Simpel-simpel aja ya. Allah menurutmu nyiptain bumi nggak? Kamu itu membolak-balikan fakta ya. Oke. Kamu itu. Iya. Bodoh-bodohin orang, nggak bisa dibodohin gua, nggak bisa dibodohin. Gini. Bodohin. Di mana Cuma nyari duit di sini, tahu lah gua. di mana kalau Allah nyiptain bumi, di mana Allah bilang bumi itu bulat di Al-Qur'an? Kalau ada ini faslah mualaf nih. Kok kesini-sini sih? Siap mualaf. Kok lu pasrah sih, astaga, faslah. Iya kan, soalnya gue tahu nih. Di Bible lu ada nggak? Coba. Ada. Kan Ada. kata lu Coba di Al-Qur'an bumi bulat ada nggak? Nah, kenapa harus Al-Quran terus? Udah lu kalah telak sama gua, mualaf lagi lo. Didi, mualaf siapa? Siapa yang mau, jijik? Yuh, najis. Ini pembasmi kadrun aja yang mualaf nih. Jangan dong. Balikin fakta bisanya, aduh, udah gede bolak-balakin fakta. Berat Bang Aduh. Meta, berat. Prosesnya ke Geraham Mualaf, nanti pas mati Maryam 71 berat Bang, jangan dong. Bro Angelin, kalau di Islam itu bumi datar atau enggak sih? Atau bulat, Bang? Kok maunya nanya terus sih? Gue nanya dong. Ya udah tanya tahu apa enggak? Tahu. Terus ini. Santai Bang Angelina, saya bantu. Ini ya. Aduh, di-mute dulu. Aduh, ini udah lagi di karaoke, ribut lagi. Nah, kata membuat dan mencipta itu beda. Membuat di sini dalam bahasa Arabnya adalah balik lagi. Sabar. Ini saya tunjukin. Saya kan lagi buka laptop. Nah, kalau mencipta, ya kita coba ya mencipta. Beda. Makanya tadi di Al-Quran menggunakan kata ini. Ketemuan yuk, berantem yuk. Ayo, ketemuan. Di mana lu? Orang mana? Saya di Makassar, Rumah Hobbit Bolangi. Ketemu nanti sore. Gimana? Rumah Hobbit Bolangi. Aku di IPM At-Tauhid ini. Emang rata-rata orang Makassar nih goblok ya, saya tadi debat sama orang Makassar. Oh, anjing. Ini nama aslinya Nur Alim Bang. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Asik nanti. Waduh, sorry Bang, sorry. Ini profesor dari RSJ ya. Jadi kita maklumin aja dia ngomong nggak jelas, ini ngawur-ngawur orang Kristen ini ya. Bro, nggak dengar kan tadi nama aslinya Prof Metatron siapa, nggak dengar kan? Jangan Bang, privasi. Jangan diulangi. Oh ya udah, yang penting dia nggak denger aja kalau namanya Nur Alim. Ketahuan banget nanti udah alamatku kasih. Dia nggak bakal bisa berbodohin gua bro. Ya silakan, tanya lagi bro. Siapa? Ya. Bro, Yesus gunakan bahasa Arab kah? Ini lagi. Gak mungkin lah bahasa Arab, Bang. Dia guna bahasa Arab dan Hebrew. Berani lawan saya. Ayo saya ladenin dua orang juga, mau profesor Kristen juga saya ladenin, ayo. Soalnya Pertanyaan Anda tuh bolak-balik, pertanyaan Anda tuh gak jelas, bolak-balik. Itulah. itu Alfa itu Islam, bro. Alfa itu Islam, dia nanya. Kok kau marahin sih? Gua ngomong sama lu sama Mbak Agatha ya. Bang Meta ya teman-teman ya. Allah nggak tahu bumi bulat ya. Sekarang Angelina coba pertanyaan lagi. Angelina, kamu yang nanya ke kita. Silakan. Kok di mute? Prof, saya mau bertanya. Boleh Pak Islam. Berikan saya satu ayat di Alkitab
kalau Yesus setuju dibunuh dengan cara di tiang salib, dan berikan saya satu dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan seorang nabi atau rasul dibunuh oleh manusia. Berikan saya satu ayat. Gimana Pak? Berikan saya satu ayat di Alkitab kalau Yesus setuju dibunuh dengan cara di tiang salib, dan berikan saya satu dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan seorang nabi atau rasul dibunuh oleh manusia. Oke. Dalilnya itu ada di Alkitab ya. Pertama, Yesus itu tidak dibunuh. Tidak dibunuh, tidak juga tidak mati ya. Yesus menyerahkan nyawanya menurut kehendaknya sendiri. Kita buka nih ya. Kok dikejar-kejar itu gimana, Mas? Kok dikejar-kejar itu gimana, Mas? sabar. Ya, aku buka Enggak kamera ya. Sekarang dong. Sabar Sekarang. dulu, Jangan, kamu aku tunggu di rumah Bolangi loh. jangan ngopi dulu ya. Ya. Jangan ngopi dulu. Ngopi dulu. Nih, Yohanes 10 ayat 17. Ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kalau Yesus berkuasa atas nyawanya, dan Yesus adalah seorang yang jujur, tidak mungkin berdusta. Mungkin nggak dia dibunuh sama orang? Nggak mungkin. Pertama, Yesus nggak punya natur dosa. Oh, dia dikejar-kejar. Kenapa dia nggak menyerahkan sabar diri? dulu, sabar dulu. Jadi dia berkuasa atas nyawanya sendiri. Kenapa dia mati? Agar dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, yang kedua, saya tunjukin dari mana dalilnya Yesus itu disalib. Ya, ada di Ulangan 21 ayat 23. Nih. Ya. Nih, tentang orang yang dihukum mati apabila ia berbuat dosa. Ya, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ingat, tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi, kutukan itu ada pada tiang. Sementara Yesusnya itu berdosa nggak? Enggak, dia nggak punya dosa. Sehingga apa yang dikutuk oleh tiang itu bukannya Yesusnya, tapi yang dikutuk oleh tiang itu adalah dosa yang ditanggung oleh Mesias itu. Ya. Bukan ditebus dosa, ditanggung nih. Ada di Yesaya 53 ayat 12. Nih. Ya, ini tentang hamba yang menderita nih. Ya, ayat 12. Lihat. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dia menanggung dosa. Dosanya kenapa dia tanggung? Supaya dosa tadi bisa dipatahkan oleh tiang gantungan tadi yang merupakan kutuk. Nah, pertanyaannya, tiang gantungannya bentuknya apa? Tuhan sudah menjelaskan bahwa keselamatan itu ada pada orang Yahudi. Lihat ya, bentuk tiang gantungan itu seperti apa? Tolong baca, Mamat. Dari sini, Yesaya 9 ayat 4. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada orang lain, aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua
Ini nih, baca dari sini. Oke, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka memulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Oke. Itu dulu. Yeskiel ini adalah nabi yang ada kira-kira 7 abad sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan tentu adalah bahasa Ibrani kuno, bukan Ibrani modern seperti sekarang. Huruf T ini adalah huruf Taf. Nah, kalau Taf itu sama dengan menulisnya seperti huruf salib, Taf, cross, kayak angka tambah. Ini taruh di atas dahi supaya orang jangan kena tulah. Jadi bentuk tiang gantungan tadi itu digambarkan pula oleh ayat ini. Dan kenapa harus Yesus? Ini dijelaskan lagi, saya buka Mazmur 39 ayat 47 ya. 39 ayat 7. Saya buka Septuaginta, ini kitab yang sangat amat tua. Sering kan orang Islam nanya, di mana dalilnya? Orang itu harus di mana dalilnya harus ada Mesias disalib? Nah, ini saya bacain ya, saya tunjukin nih. Mazmur 39 ayat 7. Ya. Teman-teman bisa buka di Mazmur 40 ayat 7, tapi itu Masoretic text yang Anda baca ya. Nah, ini Mazmur 39 ayat 7. Nah, ini. Ya, aku bacain ya. Sacrifice and offering you did not will. Ya, korban persembahan dan korban sajian engkau tidak menghendaki. But a body you prepared for me, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku, dan korban bakaran dan korban sembelihan engkau tidak kehendaki. Nih, lihat ya, ini but a body you prepare for me. Jadi apa yang disediakan Allah bagi Sang Mesias? Tubuh kemanusiaan. Nih, apakah saya cocok logi? Nah, kita buka. Kita buka di sini. Ibrani 10 ayat 5. Oke. Sama nggak dengan Mazmur tadi? Ya. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah, apa ini? Mat, tolong baca. Menyediakan tubuh bagiku, betul. Tubuh bagiku. Tubuh inilah yang mati di atas kayu salib. Ya, karena yang mati adalah kemanusiaan Kristus. Keilahiannya nggak bisa mati. Sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia.